Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua. Merdeka. Merdeka. Kawan-kawan semuanya, hari ini saya dengan Pak Ketua DPC, Bapak Haji Sujudin, dan habis kita barusan mengikuti acaranya Pak Ono, Bakti Nelayan, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tangkap, dan di Desa Wetan karena haur. Nah, kebetulan mumpung di sela-sela ini, Pak Ketua juga baru datang dari umroh. Terima kasih. Dan mohon doanya Pak Ketua. Siap. Tinggal nanti kita bisa, saya pengen ada tanggapan untuk kawan-kawan kader PD Perjuangan di Indramayu terkait acara barusan Bakti Nelayan untuk seluruh nelayan di Indramayu. Ini tanggapan atau pandangan Pak Ketua sendiri seperti apa? Baik, terima kasih Bung Sali, teman-teman semua, saya Sirojudin, Ketua DPC PD Perjuangan Indramayu. Hari ini tadi pagi jam 10 kami menghadiri kegiatan Bakti Nelayan yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kebetulan idenya dari Pak Ono Surono, anggota DPR RI Komisi 4, komisi yang bermitra dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan bertempat di KUD Misaya Mina, Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur. Dan alhamdulillah dalam kesempatan itu juga dihadiri oleh Bupati Indramayu, Ibu Hajanina Agustina SHMH CRA. Dalam kesempatan itu juga Kementerian Kelautan Perikanan, Pak Ono maupun Ibu Bupati menyampaikan terkait dengan program untuk keberlangsungan nelayan. Ya, di samping beberapa ada penyampaian permasalahan terkait dengan isu BBM, kemudian isu jual ikan yang susah, pendaratan yang sering bermasalah karena sedimentasi dan sebagainya, itu juga diulas, diungkap di depan Pak Dirjen Alat Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kesempatan itu juga diberikan berupa sembako kepada para nelayan yang disampaikan oleh Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, oleh Pak Ono anggota DPR RI, dan oleh Ibu Bupati Indramayu Ibu Nina Agustina SHMH CRA. Jadi kami atas nama pengurus atau Ketua DPC PD Perjuangan Indramayu, terima kasih kepada Pak Ono, Ibu Bupati, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah memberikan sumbangsi berupa sembako. Mudah-mudahan ke depan ini tidak berhenti sampai di eretan saja, tapi 14 muara nih Bung Sali, 14 muara yang kita punya itu juga disinggahi karena kasusnya akan sama. Jadi mudah-mudahan jumlahnya nanti akan dinaikkan sembakonya. Ini dalam rangka mengantisipasi dan meringankan beban para nelayan yang saat ini juga terjadi beberapa masalah di laut kan. Contoh gelombang besar, tidak melaut karena mungkin kelangkaan BBM dan sebagainya. Itu harapan kami, itu saja. Oke, nah saya tertarik dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ketua terkait rencana kenaikan BBM. Iya. Nah makanya kalau tidak salah PD Perjuangan juga kemarin hasil rakor menegaskan itu. Nah sehingga saya sih statement atau sikap dari Ketua sendiri terkait rencana kenaikan BBM dan Pak Jokowi rencananya pengen tidak menaikkan. Ini seperti apa Ketua? Baik, terima kasih. Itu udah jelas ya. Kemarin disampaikan oleh Pak Ketua DPD yang juga anggota DPR RI, Pak Ono Surono, di rakor wilayah 4 di Cirebon yang juga dihadiri oleh 7 kabupaten kota DPC-nya. Itu jelas Pak Ono menyampaikan bahwa PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat bersama dengan DPC PDI Perjuangan Jawa Barat itu mendukung program Pak Jokowi untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi. Kenapa? Ini akan berakibat kepada masyarakat kecil. Karena kalau subsidi itu dicabut dan harga baik itu solar, pertalite maupun yang lainnya ini dinaikkan, ini akan berdampak ekonomi. Jadi sekali lagi kami termasuk PD Perjuangan Kabupaten Indramayu itu menolak ya dan mengusulkan kepada Presiden untuk tidak menaikkan BBM yang bersubsidi. Itu harapan kami dan sudah dipertegas oleh Pak Ketua DPD Pak Ono Surono. Iya, betul. Makanya karena biar nyambung saja, PD Perjuangan terkenal dengan Partai Wong Cilik, dan ketika rencana kenaikan BBM kan pasti menggerus kondisi ekonomi yang sedang maret-maret terhadap Wong Cilik nih Pak Ketua. Betul. Makanya kan ini harus kita pertegas di kawan-kawan DPC juga atau kader PD Perjuangan di Indramayu supaya bisa menyuarakan ke masyarakat bahwa
PD Perjuangan dari hulu sampai ke hilir ini tetap menolak rencana kenaikan. Saya kira begitulah, Ketua ya. Betul bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPD di rakor di Cirebon sudah jelas bahwa PD Perjuangan mengusulkan atau mendukung program Pak Jokowi untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi. Untuk itu saya sebagai Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Indramayu menginstruksikan kepada seluruh kader, pada pengurus fungsional struktural partai yang ada di Kabupaten Indramayu untuk menyuarakan, menyampaikan kepada masyarakat kecil bahwa PD Perjuangan sangat peduli sama wong cilik. Dengan sudah jelas bahwa kami tidak mendukung atau mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk tidak menaikkan BBM bersubsidi seperti solar, pertalit dan yang lainnya. Itu sudah tegas ya. Kira-kira itu Bung Sali. Oke, siap. Saya kira itu. Terima kasih Ketua sudah menyempatkan waktunya. Siap. Dan kita juga akan keliling. Kita ini memang PD Perjuangan pengen keliling menangkap semua apa yang menjadi keadaan di masyarakat, dan kita juga pengen mendorong kader-kader kita untuk mensikapi yang terutama yang punya kewenangan ya. Biar ini teman-teman di parlemen, di eksekutif, Ibu Bupati juga cepat tanggap terhadap kondisi-kondisi seperti ini, biar PD Perjuangan juga semakin ke depan semakin jaya, semakin bagus, semakin mantap. Saya kira mungkin itu saya Ketua. Terima kasih. Matur kesuwun. Oke kawan-kawan semuanya, kita sampai ketemu lagi di konten yang ke depan. PD Perjuangan tetap semangat, merdeka.